الدين أما بعد الإخوة رحمن ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Tuhfatul Shabiyyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit al-Usabi hafizahullah ta'ala. Di pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan niyabatul wawi anid dhamma. Waw menggantikan dhamma, dia menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Pada dua tempat, pada jamak mudzakkar salim dan asmaul al-khamsah. Al-asmaul khamsah. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun alif, sudah berlalu ya, bahwa di antara tanda-tanda rafa ada alif, dhamma, waw, alif dan nun. Beliau bahas alif. Alif menjadi tanda untuk rafanya sebuah kata pada satu tempat saja. Pada berapa tempat? Pada satu tempat, yaitu tasniyah. Tasniyatil asma. Tasniyah itu sama dengan isnain. Tasniyatil asma maksudnya isim-isim musanna khassah, secara khusus. Maksudnya tidak pada isim-isim yang lainnya. Dia hanya menjadi alamat rafa pada isim musanna saja. Pada isim musanna. Ini mudah ya, sebab cuma satu tempat saja, yaitu pada isim musanna. Yang rafa dengan alif hanya isim musanna. Nah, qala syarih, bismillah, qala syarih binallah, aqulu takunu al-alifu alamatan ala raf'il kalimati niyabatan mansub niyabatan an dhammati fi mawdi'in wahidin wa huwa al-ismul musanna wa ta'rifuhu annahu kullu ismin dalla ala ithnaini aw ithnataini bi ziyadati fi akhirih salihun litajridi an hadhihi ziyadati wa atfi mithlihi alayhi nahwu ya az-zaidani wa qawlihi ta'ala qala rajulani wa nahwu safaratil hindani wa qawlihi ta'ala fihima 'aynani nadhaqatani fa kullun min az-zaidani wa rajulani wal hindani wa 'aynani wa nadhaqatani musanna li'annahum ismun dalla ala ithnaini aw ithnataini bisababi ziyadati allati fi akhirih wa hiya al-alif wan nun fi hadhihi al-amthilati wal ya wan nun fi nahwi ra'aytu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini wa salihun lit-tadrib ay at-tafriq fatakulu zaidun wa zaidun wa rajulun wa hindun wa hindun wa ainun wa ainun wa nadhaqatun wa salihun aidan li'atfi mithlihi alayhi kama ra'ayta fi hadhihi al-amthilati فالزيداني ومثله رجلان والهندان وعينان ونضاختان مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون تواد عن التنوين في الاسم المفرد Qala syarih hafizahullah, aqul, saya berkata bahwa takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati niyabatan an dhammati fi mawdi'in wahid.
Alif itu menjadi tanda rafa untuk sebuah kata sebagai pengganti dari dhamma pada satu tempat saja. Alif menjadi alamat rafa menggantikan dhamma hanya pada satu tempat, yaitu pada isim al-musanna. Wa ta'rifuhu, dan definisinya, definisi isim musanna adalah kullu ismin dalla ala itsnaini aw itsnatain. Isim musanna itu adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki, isnain, atau isnatain, dua perempuan. Bi ziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhirnya. Dimaklum ya, tambahan isim musanna apa? Alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Shalihun litajridi an hadhihi ziyadah, yang mana isim musanna itu cocok dikosongkan, dipisah dari tambahan ini. Dipisah dari tambahan ini, kemudian diatofkan semisalnya padanya. Paham ya? Contoh, lihat contohnya, Ja'a Zaidani. Ja'a Zaidani, telah datang dua orang bernama Zaid. Allah berfirman, qala rajulani, telah berkata dua orang laki-laki. Contoh lain, safaratil hindani, dua hindun telah safar. Allah berfirman, fihima ainani naddakhatani, di dalam surga itu ada dua mata air yang memancar. Lihat, ada laki-laki, ada perempuan tadi. Hindani, ada Zaid, ada apa? Rajul, itu laki-laki. Kalau hindan perempuan, naddakhatan, ainani naddakhatan itu perempuan juga. Baik. Afa kullun min az-zaidani wa rajulani wal hindani wa ainani wa naddakhatani musannan. Setiap dari kata zaidan, rajulan, hindan, ainan, naddakhatan, semuanya dalam musanna. Kenapa? Li'annahu ismun dalla ala itsnain aw itsnatain. Karena sungguhnya isim tadi menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Kenapa menunjukkan dua laki-laki atau perempuan? Bisa babi ziyadatil lati fi akhirih, disebabkan karena ada tambahan di akhirnya. Apa tambahannya? Wahya alif wan nun, yaitu tambahan alif dan nun fi hadhil amtsilah, pada contoh-contoh barusan. Wal ya wan nun, dan bisa juga tambahan ya dan nun pada contoh-contoh berikut. Ra'aitu az-zaidaini wa marartu bi zaidaini, ya kan? Itu pakai ya dan nun. Wa salihun litajridi ayat tafriqi, dan cocok dipisahkan. Maksudnya dipisahkan tambahannya, hilangkan tambahannya. Dihilangkan tambahannya, kemudian diatofkan semisalnya padanya. Contoh, taqul Zaidun wa Zaidun. Ini kan sama, antum bilang Ja'a Zaidani dan Ja'a Zaidun wa Zaidun. Sama ya? Sama yang kemarin. Ini mirip dengan pembahasan isim apa kemarin? Jamak mudzakkar salim, mirip. Hanya kemarin lebih dari dua, kalau ini dua. Ya kan? Sama persis. Kalau antum paham yang kemarin, antum paham ini, lebih mudah lagi. Baik. Jadi Ja'a Zaidani itu sama saja antum katakan Ja'a Zaidun wa Zaidun. Sama maknanya. Sama Ja'a qala rajulani, sama antum katakan qala rajulun wa rajulun. Ya. Wa safarat hindani, sama juga antum katakan safarat hindun wa hindun. Ya, fihima ainani, sama antum katakan fihima ainun wa ainun. Ain itu mata air ya. Ain itu bisa mata kepala, bisa mata air, bisa juga benda. Ada beberapa makna ain. Bisa bermakna mata yang kita maklumi, bisa bermakna mata air, bisa bermakna benda. Di sini bermakna mata air. Ainun wa ainun wa naddakhatun. Naddakhatun memancar ya. Dia naat dari ainun tadi. Ainani naddakhatan. Dua mata air yang memancar dalam surga. Jelas ya? Jadi bisa dihilangkan tambahan alif dan nunnya, kemudian diatofkan semisalnya. Ja'a Zaidani, antum hilangkan alif dan nunnya tapi diulangi. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Baik. Wa salihun aidan li'atfi mithlihi alaihi. Ini tadi. Cocok juga diatofkan semisalnya padanya. Kama ra'aita fi hadhil amtsilah, sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh
ini, maksudnya contoh-contoh tadi. Bisa diatofkan semisalnya kan, Zaidun wa Zaidun, rajulun wa rajulun, hindun wa hindun, ainun wa ainun, nadhakhatun wa nadhakhatun. Dan maknanya sama dengan isim musanna. Ini terpenuhi syarat. Beda halnya kalau ada isim, ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun, tapi kalau dihilangkan tambahannya tidak bisa diatofkan. Seperti mulhaq, isim musanna, ya kan? Sama kemarin isnani. Isnani zahirnya isim musanna, tapi kalau dihilangkan alif dan nunnya tidak bisa dikatakan isnun wa isnun. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada isnun wa isnun. Berarti dia tidak terpenuhi syarat menjadi isim musanna. Syaratnya tadi isim musanna, antum lihat di definisinya, dia harus cocok dihilangkan tambahannya dan diatofkan kepada semisalnya. Maksudnya kalau dihilangkan tambahannya kembali ke mufrad dia. Kembali ke mufrad. Kalau isnani hilangkan tambahannya tidak kembali ke mufrad. Berarti dia bukan isim musanna tapi mulhaq dengan isim musanna, diikutkan dengan isim musanna. Kenapa diikutkan? Karena mirip dari segi i'rab dan tambahan. Mirip dari segi i'rab dan tambahan, makanya disebut mulhaq isim musanna. Kemudian kata beliau terakhir, fa zaidani wa mithluhu rajulani wal hindani wa ainani wa nadhakhatani marfu'un. Nah, ini pokok pembahasan kita. Jadi kata zaidani demikian pula semisalnya rajulani, hindani, ainani, nadhakhatani, semua itu adalah marfu'. Semuanya marfu'. Dan alamat rafanya al-alifu. Nah, ini dia. Alamat rafanya adalah alif. Kenapa alif? Sebentar disebutkan alasannya. Dia alif sebagai pengganti dari dhamma. Li'annahu, ini alasannya. Kenapa alamat rafanya alif? Karena dia isim musanna. Seandainya isim mufrad apa alamatnya? Seandainya isim mufrad apa alamatnya? Dhamma. Karena di sini isim musanna, maka dia alif, bukan dhamma. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa nunnya? Kan alamat rafanya alif. Zaidani alif tanda rafa, rajulani dan seterusnya alifnya yang tanda rafa. Nah, nunnya apa? Nunnya kata beliau pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Kan kalau Zaidun mufradnya di tanwin, ketika musanna tidak ada tanwinnya, hilang. Tetapi ada penggantinya, yaitu nunnya. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin juga, saya singgung. Jadi pengganti dari tanwin, sama nunnya isim mudzakkar, jamak mudzakkar. Itu juga pengganti dari tanwin. Sudah saya jelaskan kemarin, dia hukumnya mirip dengan tanwin, mirip ya, tidak sama persis. Mirip terutama ketika mudhof. Ketika mudhof dia hilang nunnya, sama dengan tanwin hilang ketika mudhof. Nah, bedanya kalau tanwin itu hilang ketika ada alif lam di depannya. Kalau nun yang ini tidak hilang walaupun ada alif lamnya. Jelas ya? Kalau nun iwad anit tanwin tidak hilang ketika ada alif lam di depannya. Baik. Intinya bahwa alif menjadi tanda rafa hanya pada satu tempat. Itu yang antum ingat. Alif menjadi tanda rafa hanya pada satu tempat saja, yaitu pada isim musanna. Isim musanna. Paham ya? Ya, kalau di buku panduan juga itu sudah ringkas sekali. Antum bisa lihat kesimpulannya di situ. Jadi di buku panduan itu kesimpulan dari kitab Tuhfah ini. Ya, di tabel-tabelnya. Setelah alamat i'rab disantum, lihat-lihat kesimpulannya di situ. Kalau antum mau hafal di sana saja. Tapi sebenarnya ini bagusnya tidak dihafal dengan cara ini. Bagusnya dihafal dengan cara yang sebelumnya, yang kemarin, ini semester 1. Seperti misalnya mufrad, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Nah, begitu caranya. Isim musanna rafa dengan alif, nasab dengan nasab dan khafatnya dengan ya, dan seterusnya.
Kalau antum hafal mungkin di sini, pasti hafal juga ini. Pasti. Yang penting mungkin di hafalan yang di semester 1 itu. Pasti tahu ini. Jelas ya? Tapi kalau antum hafal ini kadang membingungkan. Karena dia terpisah antara alamat rofa dan alamat nasab. Jelas ya? Dia bahas alamat rofanya isim mufrad sudah. Tapi alamat nasab dan jarnya jauh. Datang belakangan. Makanya agak sulit dihafal. Dan agak sulit dihadirkan ketika baca kitab. Lebih bagus dihafal dengan cara yang di pelajaran kita semester 1. Kemudian yang terakhir dari alamat rofa yaitu nun, subutun nun. Qala rahimahullah wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun, kata beliau, adapun nun. Maksudnya subutun nun. Dia menjadi tanda untuk rofanya sebuah kata pada fi'il mudhari saja. Pada fi'il mudhari saja. Tapi fi'il mudhari yang bagaimana? Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Fi'il mudhari yang apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah, dhamir isnain. Apa dhamir isnain? Alif isnain. Au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jama', yaitu waw jamaah. Au dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dhamir muannatsatil mukhatabah, yaitu ya mukhatabah. Paham ya? Dengan kata lain, dia menjadi di alamat rofa pada al-amsilatul khamsah. Ya kan? Amsilatul khamsah, masih ingat ya? Kalau asmaul khamsah, abuka, akhuka, itu asmaul khamsah. Kalau amsilatul khamsah yang yadribuna, tadribu, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, dan tadribina. Itu amsilatul khamsah. Semuanya itu alamat rafanya dengan nun, sebutun nun. Makanya selalu ada nunnya. Yadribani, tadribani, selalu ada nunnya ketika rafa. Yadribuna, tadribuna, tadribina. Alamat rafanya adalah nun. Baik. Jelas ya? Jadi hanya satu tempat juga. Sama dengan tadi, alif. Alif hanya pada isim musanna, kalau nun hanya pada amsilatul khamsah. Al-amsilatul khamsah. Diingat ya, fi'il mudhari ada 3, ada sahih akhir, mutalakhir, dan amsilatul khamsah. Qala syarih nun alamatan ala hafil kalimati niyabatan min dhammati fi mawdi'i wahid wa huwa amsilatul khamsah wa yuqalu laha al-af'alul khamsah wa hiya kullu fi'lin fi'lin mudhari ittasala bihi al-alifu isnain aw waw jama'ah jama'ati aw jam' an-nasati muqatabati wa misal ma ittasala bihi al-alifu isnain qawluka antuma taktubani wa qawlihi ta'ala wan najmu was sajaru yasjudani fihima aynaini tajriyani wa mithalu ma ittasala bi waw jama'ati qawluka antum taktubuna wa qawli ta'ala wa qawluhu ta'ala wa yuqimuna sholata wa mithalu ma ittasala bihi ya'u an-nasati muqatabati qawluka
anti taktubina wa qaul ta'ala ta'jabina min amrillahi wal fi'lu mudhari'u fi jam'i hadhihi fi jami'i hadhihi amsilati marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jadi wa alamatu rafihi subutun nuni li'annahu min al-af'alil khamsati wal alif aw waw aw yaw dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia khabar ya? Ya Khabar dari wal alif. Alif, waw, ya itu semuanya adalah fa'il. Atau bisa jadi khabar kedua. Bisa jadi khabar kedua. Khabar itu bisa berbilang ya. Alif atau waw atau ya adalah dhamir muttasil mabni di atas sukun fi mahalli raf'in, menduduki kedudukan rafa. Atau bisa juga dia awil yang dhamir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bisa juga dia badal ya, bisa juga badal pada dhamir. Nah, kemudian kata beliau, kita terjemah syarah. Kata pensyarah, saya katakan bahwa takunu an-nunu alamatan ala raf'il kalimati niyabatan anid dhammati fi mawdi'in wahidin wa huwa al-amthilatul khamsatu. Nun, disebutun nun, tetapnya nun menjadi alamat rafanya sebuah kata sebagai pengganti dari dhamma pada satu tempat saja, yaitu pada amthilatul khamsah. Pada amthilatul khamsah. Dan amthilatul khamsah ini disebut juga atau nama lainnya adalah al-af'alul khamsah. Ya, nama lainnya af'al al-khamsah. Hanya saja yang paling bagus disebut amthilatul khamsah. Apa definisi af'alul khamsah atau amthilatul khamsah? Kata beliau, af'alul khamsah atau amthilatul khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain atau waw jamaah atau yang muannatsatul mukhatab. Jelas ya? Setiap fi'il mudhari yang ada waw jamaahnya, ada yang mukhatabah atau alif itsnainnya, maka disebut amthilatul khamsah. Apapun fi'il mudharinya, mau yakhrujuna atau yadhhabuna, paham ya? Semua fi'il mudhari, mau kata apapun, yang penting ada alif itsnainnya, waw jamaah atau yang mukhatabah. Kosakatanya bisa diganti-ganti terserah, yang penting ada tiga ini, bersambung dengan tiga ini, salah satunya. Maka dia disebut amthilatul khamsah. Saya katakan tadi yang bagus disebut amthilatul khamsah, bukan af'alul khamsah. Sebab af'alul khamsah itu terkesan bahwa fiilnya cuma 5, kan fiil yang 5. Padahal pada kenyataannya fiilnya banyak, bukan hanya 5. Fiil itu kan banyak sekali fiil. Ya. Makanya yang bagus contoh-contoh yang 5. Maksudnya dia 5 bentuk saja, 5 bentuknya, tapi fiilnya banyak. Bentuknya 5 sebab cuma 5. Ada yang diawali ta untuk isim yang pakai alif itsnain, ada yang diawali ta dan ya. Waw jamaah juga ada yang diawali ta dan ya. Kalau ya mukhatabah diawali ta saja, berarti cuma 5.
tidak akan keluar dari 5 bentuk. Walaupun banyak fiilnya tapi tidak akan keluar dari 5 bentuk. Baik. Kemudian beliau rinci contoh-contohnya. Contoh yang bersama dengan alif isnain, waw jama' dan ya mukhatabah. Kata beliau fa mithalu ma ittasala bihi alif isnaini qauluka antuma taktubani. Contoh dari fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain adalah ucapanmu antuma taktubani. Mana dia? Taktubani. Kalau antuma dhamir mubtada. Kalau taktubani khabar jumlah. Ya kan? Khabarnya antuma. Dan dia rafa di situ. Alamat rafanya nun. Kenapa rafa? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Contoh lain Allah berfirman, "Wan najmu wasyajaru yasjudani." An-najm bintang, syajar pohon. Satu penafsirannya najm itu bermakna bintang, tapi penafsiran yang lain najm itu bermakna pohon atau tumbuhan yang tidak berbatang. Maksudnya tumbuhan yang merambat. Kalau syajar tumbuhan yang berbatang, yang tegak batangnya. Sebab dua penafsiran di situ. An-najm bisa bermakna bintang, bisa bermakna tumbuhan yang tidak berbatang, dalam artian yang merambat seperti rerumputan dan semisal dengan itu. Sementara syajar itu tumbuhan yang berbatang. Yasjudani, ini syahid kita. Keduanya bersujud. Tentunya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasjudani. Ini amtsilatul khamsah yang bersama dengan alif isnain. Ya. Pakai apa dia? Pakai ya. Kalau yang tadi kan pakai ta, taktubani. Kalau ini pakai ya. Contoh lain Allah berfirman, fihi ma'ainani tajriyan. Di dalam surga itu ada 2 mata air yang mengalir. 2 mata air yang mengalir. Tajriyani di situ apa? Fi'il mudhari. Amtsilatul khamsah bersama dengan alif isnain. Diawali ta. Jelas ya, rafa karena kosong penasab dan penjazm, dan alamat rafanya yaitu sebutun nun. Ini contoh yang bersama dengan alif isnain. Contoh yang bersama dengan waw jamaah. Kata beliau, wa mithalu mattasala bihi wawul jama'ati qauluka. Contoh yang fil mudhari bersambung dengan waw jamaah adalah ucapanmu antum taktubuna. Lihat taktubuna. Pakai waw jamaah. Rafa kosong dari penasab dan penjazm, alamat rafanya nun. Contoh lain Allah berfirman wa yuqimunas sholata. Yuqimun. Lihat yuqimun. Itu kan fil mudhari aja, aqama yuqimu. Dan dia diawali ya. Kalau tadi diawali ta ya. Nah, ini contoh yang pakai waw jamaah. Contoh yang bersama dengan ya muannatsatul mukhatabah. Kata beliau wa mithalu ma ittasala bihi yaul muannatsatul mukhatabah. Contoh yang fil mudhari bersambung dengan ya muannatsatul mukhatabah. Ucapanmu anti taktubina. Lihat taktubina diawali dengan ta. Wa qoulihi ta'ala, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ata'jabina. Lihat ata'jabina. Kalau hamzanya itu hamzah hamzah istifham ya, pertanyaan. Ata'jabina. Asalnya ta'jabina. Ditambahkan hamzah untuk pertanyaan. Ata'jabina min amrillah. Apakah kalian ta'ajjub, heran dengan perintah Allah, dengan perkara Allah? Lihat di situ ta'jabin, syahidnya ta'jabin. Tidak dihitung alifnya ya, hamzahnya ya. Itu kata lain. Ta'jabin dari kata ajaba ya'jabu. Ajaba ya'jabu, kalau pakai yang mukhatabah jadi ta'jabin. Dan dia selalu pakai ta ya, sebagaimana yang kita terangkan tadi. Tidak pernah diawali ya. Dia mukhatabah, kalau fil mudhari bersama dengan dia mukhatabah selalu diawali ta. Kemudian kata beliau, kesimpulannya, fal fi'lul mudhari'u fi jami'i hadhihi al-amthilati marfu'un. Maka fi'il mudhari pada seluruh contoh-contoh tadi adalah marfu'.
baik yang bersambung dengan alif itsnain, waw jama' maupun ya mukhatabah, semuanya marfu. Kenapa marfu? Semuanya litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamat rafihi thubutun nuni, dan alamat rafa'nya adalah tetapnya nun, karena ada nunnya di akhirnya. Li'annahu minal af'alil khamsah. Kenapa dia alamat rafa'nya nun bukan dhammah? Karena dia af'al khamsah. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun mabni 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Kata beliau, sementara alif kan ada alifnya, ada wawunya. Alif itsnain, ada waw jamaahnya, ada ya mukhatabah. Apa dia? Isim fi'il atau harf? Nah, ternyata kata beliau dia dhamir. Kalau dhamir berarti isim. Dhamir muttasil. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Saya kira antum sudah maklumi karena dipelajari di mana, sudah disinggung di nahwu dasar, sudah disinggung juga di sorof. Sorof sering kita ulangi di tabel. Ya. Alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah itu semua dhamir. Dhamir muttasil dia. Dhamir yang bersambung dengan fi'il. Dia mabni di atas sukun. Karena namanya alif, sukun terus. Waw dia sukun, waw jamaah sukun terus. Ya mukhatabah juga sukun terus. Kecuali darurat ya, kecuali darurat ketemu dua sukun bisa diharokati wawunya atau ya-nya. Nah, tapi bukan berarti diharokati dia dibilang berharokat, dia tetap sukun. Karena harokatnya itu muncul karena darurat. Sama dengan tatanis as-sakinah. Tatanis sakinah kan sukun terus, namanya saja sakinah. Iya. Tapi kadang diharokati jadi kasroh. Atau kadang juga dhamma. Kenapa? Karena darurat. Tapi tidak dikatakan dia berharokat, dia tetap sukun pada asalnya. Adapun harokatnya itu muncul karena darurat. Nah, dia mabni di atas sukun menduduki kedudukan rafa. Namanya isim mabni selalu ada mahalnya ya. Ini sering saya ingatkan. Isim mabni ada mahalnya. Tahu mahal ya? Ada kedudukan i'rabnya. Memang dia mabni, tidak ada i'rabnya tapi ada kedudukannya dalam i'rab. Beda dengan huruf. Huruf dia mabni toh, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Dipahami ya? Dibedakan antara mabninya isim dan mabninya huruf. Kalau mabninya isim selalu ada kedudukannya. Apakah kedudukannya rafa, nasab atau khafad? Sebagai di sini dia sebagai fa'il, rafa sebagai fa'il. Nah, kesimpulannya lagi bahwa nun menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Pada satu tempat. Nah, secara keseluruhan kita simpulkan. Dhamma menjadi alamat rafa pada berapa? 4. Waw menjadi alamat rafa pada 2. Alif menjadi alamat rafa pada 1. Nun pada satu tempat. Paham ya? Nah, kalau dhamma pada 4 tempat, 1 si mufrad, terus jamak taksir dan jamak muannas salim, terus ya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah yang mukhatabah dan nun niswa atau nun taukid, tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Kemudian apa tadi? Waw pada 2 tempat antum bilang. Pertama apa? Jamak mudzakkar salim, kedua asmaul khamsah. Kemudian alif pada 1 tempat, barusan kita jelaskan tadi, yaitu isim al-musanna. Kemudian nun, sebutun nun pada 1 tempat, yaitu pada fi'il mudhari amsilatul khamsah. Jelas ya? Nah, selesai. Itu kesimpulan dari pelajaran kita tentang alamat rafa. Itu diingat ya, alamat rafa ada 4. Tempat-tempatnya ada. Ya. Alamat rafa ada 4, waw, dhamma, waw, alif, nun. Dhamma 4, waw 2, alif 1, nun 1. Nah, itu dihafal. Walaupun tidak terlalu penting ya, seperti yang saya katakan tadi, yang perlu antum hafal yang telah kita sebutkan di semester 1. Metode penghafalannya
Dimulai dari isim mufrad, kemudian musanna, jama' dan seterusnya. Kalau dihafal dalam bentuk ini juga lebih bagus. Kalau dihafal dua-duanya ya. Tapi kalau seandainya memilih, maka pilih yang cara yang dijelaskan pada semester 1. Nah, itu lebih mudah diingat. Kemudian beliau beralih ke pembahasan alamat nasab. Sudah alamat rafa, sekarang alamat nasab. I'rab kan ada berapa i'rab? Ada 4. Rafa, nasab, khafad, jazam. Kita pindah ke i'rab yang kedua, nasab. Alamat nasab kata beliau walin nasbi khamsu alamatin. Dan nasab memiliki 5 alamat, 5 tanda. Ini yang paling banyak. Nasab ini paling banyak tandanya, ada 5. Kalau rafa kan cuma 4. Kalau khafad dia cuma 3. Kalau jazam 2. Jazam 2. Bisa juga dibilang 3 karena penghapusan ada 2, penghapusan nun dan penghapusan huruf illah. Paham ya? Ini yang paling banyak. Nasab memiliki 5 tanda. Pertama al-fathatu, fathah, dan ini asalnya. Asal dari nasab adalah fathah. Kedua alif. Tempat-tempatnya nanti ya. Kemudian kasroh, yang ketiga kasroh. Keempat ya, kelima hadfun nun, penghapusan nun. Jadi ada nasab dengan penghapusan nun. Ini terjadi pada apa? Amsilatul khamsah. Sebagaimana akan datang insyaallah. Ayo, kalau siapa Mas? Oh, yang dibagi kemarin. Fadilin. Baik. Kata beliau, qala syarih, aqulu lamma intaha al-musannifu minal kalami ala alamatir raf'i akhadha yatakallamu ala alamatin nasbi. Perhatikan ya, fadzakara annaha khamsu alamatin wahidatun minha asliyatun wahya al-fathatu wa arba'un naibatun anha inda adamiha wahya al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Wahya al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Fama tawajadta fil kalimati alamatan min hadhil alamati arafta annaha mansubatun. Kata beliau, tatkala penulis rahimahullah intaha, selesai, minal kalam, dari membicarakan tentang alamat-alamat rafa, kan selesai tadi ya. Maka setelah itu beliau beralih, beliau mulai akhadha di sini bermakna mulai membicarakan atau membahas tentang tanda-tanda nasab. Setelah beliau selesai membahas tentang alamat rafa, beliau beralih kepada alamat nasab. Fadzakara, lalu beliau menyebutkan bahwasanya alamat nasab khamsu alamatin, ada 5 tanda. 1 diantaranya adalah asli, yaitu fathah, dan 4 diantaranya adalah pengganti dari fathah ketika tidak adanya fathah. Paham ya? Kalau tidak ada fathah, 4 ini menggantikannya, salah satu dari 4 menggantikannya. Apa pengganti fathah? Yaitu pertama alif, kedua kasroh, ketiga ya, dan keempat hadfun nun. Jelas ya? Fama tawajatta, kapan saja engkau mendapati dalam sebuah kalimat satu tanda dari tanda-tanda ini, yaitu antum lihat di akhirnya ada fathah atau alamat i'rab di akhirnya adalah alif atau kasrah
atau ya atau hadfun nun, maka engkau dapat mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah kata yang i'rabnya nasab mansubah. Jelas ya? Sekarang beliau terangkan mawadi'u al-fathah, tempat-tempat fathah. Seperti rafa, dhamma ada tempat-tempatnya, fathah juga ada tempat-tempatnya. Kata beliau, fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'ah. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk nasabnya suatu kata pada 3 tempat saja. Pada 3 tempat. Fathah menjadi alamat nasab pada 3 tempat. Apa itu? Yaitu pertama terjadi pada isim mufrad. Ya, isim mufrad alamat nasabnya fathah, antum sudah hafal ini. Kemudian jamak taksir, alamat nasabnya fathah. Dan pernah saya kasih kaidah ya, bahwa jamak taksir selalu sama dengan isim mufrad. Makanya kemarin rafanya sama, nasabnya juga sama, jernya juga nanti sama. Persis dia, tidak ada bedanya. Kemudian yang nasab dengan fathah juga yang ketiga adalah fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Fi'il mudhari yang apabila dimasuki penasab padanya. Amil nasab maksudnya. Antum sudah hafal amil nasab apa? An, lan, idan, kai. Ya kan? An, lan, idan, kai. Kalau masuk salah satunya maka dia nasab. Nasabnya itu dengan fathah. Kapan fil mudhari nasabnya dengan fathah? Lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau fil mudharinya tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Jelas ya? Nah, sesuatu ini sudah kita jelaskan. Berarti mencakup sahih akhir dan mutal akhir. Yang penting tidak bersambung dengan alif itsnain, wa jama', ya mukhatabah, nun niswa dan nun taukid. Baik. Jadi nasab dengan fathah itu terjadi pada 3 tempat. Nasab dengan fathah atau kata lainnya yang alamat nasabnya dengan fathah ada 3 tempat atau terjadi pada 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Atau bisa juga untuk bilang selain amsilatul khamsah. Taib. Qala syarih, aqulu al-fathatu hiya al-alamatu al-asliyatu lin-nasbi kama taqaddama. Fathah itu, kata pensyarah, fathah itu menjadi tanda apa? Dia adalah tanda asli untuk nasab. Dia adalah tanda asli untuk nasab sebagaimana telah berlalu. Walihada bada bihal musannif. Oleh karena itulah penulis memulai dengannya. Walihada bada biha al musannifu. Oleh karena itulah penulis memulai dengannya, karena dia asli makanya penulis memulai dengannya. Wahya takunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a. Dan dia menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Mawadhi'a itu isim alladzi la yansarif ya, mafa'il. Dia jernya dengan fathah. Asalnya thalathati mawadhi seharusnya jer, dan karena dia mamnu minas sarf makanya mawadhi'a. Jadi bukan nasab ya, jer. Sama dengan masajid. Nah, 3 tempat. Kata yang nasabnya dengan fathah ada 3. Pertama, isim mufrad, kata beliau al-awwalu fil ismil mufradi. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, dan telah berlalu definisi isim mufrad. Telah berlalu definisi isim mufrad. Apa definisinya? Ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsah. Apa yang bukan musanna
bukan jamak, bukan mulhaq kepada musanna dan jamak, bukan asmaul khamsah. Sudah berlalu atau belum ini? Sudah, ya kan? Di awal-awal alamat rafa. Bisa antum cek. Isim mufrad itu bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq, dengan keduanya bukan pula asmaul khamsah. Sudah berlalu. Sawaun kana li mudzakkarin, apakah isim mufradnya itu untuk laki-laki mudzakkar? Sama saja apakah mufradnya itu untuk laki-laki? Contohnya akramtu Muhammadan. Saya memuliakan Muhammadan. Mana isim mufrad? Muhammadan. Kan nasab di situ. Nasab sebagai maf'ulun bih. Iya. Alamat nasabnya fathah karena isim mufrad. Contoh lain Allah berfirman, wa qaulihi ta'ala wadhkur Ismail. Ingatlah Nabi Ismail. Lihat Ismailah. Dia maf'ulun bih juga. Ingatlah kisah Nabi Ismail. Dia isim mufrad ya, alamat nasabnya fathah. Auli muannatsin, atau isim mufradnya itu untuk perempuan. Tadi kan contoh laki-laki Muhammadan, Ismail. Nah, bisa juga perempuan. Contohnya tazawwajtu Hindan. Saya menikahi Hindun. Saya menikahi Hindun. Hindan maf'ulun bi, nasab, alamat nasabnya fathah, isim mufrad. Contoh lain Allah berfirman wa qaulihi ta'ala wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah dalam Alkitab tentang Maryam. Nah, di situ maf'ul bi dari udhkur. Asalnya wadhkur Maryam fil kitab. Dia perempuan juga. Ini contoh untuk perempuan ya. Sama dengan Hindan tadi. Jadi kata beliau fakullun, setiap dari min Muhammadan, dari Muhammad, Ismail, Hindun, Hindan, Maryam, ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Semuanya adalah isim mufrad, dinasab, alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf terakhirnya. Paham ya? Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Ini lagi kembali. Ini sebenarnya walaupun beliau tidak rinci, antum sudah paham karena sudah kita sering ulangi, baik itu di semester 1 ataupun di pembahasan sebelumnya. Ada yang nasabnya nampak seperti contoh-contoh tadi, ada yang nasabnya kadang muqaddar. Kata beliau wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Kadang fathahnya fathah muqaddar. Contoh, terjadi pada apa ini fathah muqaddar? Kalau isim maksur, mangkus fathah muqaddar atau nampak? Kalau mangkus nampak. Maksur dan munasabah. Itu saja. Kalau mangkus kan fathahnya nampak. Iya. Yang ujungnya ya itu fathahnya nampak karena ringan. Masih ingat ya? Kalau alif, ujungnya alif semuanya sembunyi. Ujungnya alif namanya maksur. Ujungnya ya namanya mangkus. Mangkus itu disembunyikan ketika rofa dan jer. Kalau nasab dia nampak. Kata beliau, kadang nasabnya itu dengan fathah yang muqaddar. Contoh, zurtul fatah wa gulami. Saya mengunjungi, saya menziarahi gulami. Apa al-fatah? Apa? Al-fatah. Fatah itu bisa bermakna pemuda ya, pemuda. Atau bisa juga bermakna budak juga. Gulami juga bisa bermakna anak, bisa bermakna budak. Baik. Lihat di situ zurtu al-fatah. Al-fatah kan maf'ulun bih, diziarahi dia. Alamat nasabnya fathah yang muqaddar karena alif ujungnya. Gulami juga asalnya fathah tanda nasabnya tapi muqaddar. Gulami asalnya gulama, ya. Tapi karena ada ya mutakallim di depannya makanya munasabah. Fathahnya tersembunyi. Lihat di situ contohnya tidak ada yang ujungnya ya. Di situ hanya yang ujungnya alif dan yang disandarkan kepada ya mutakallim. Gulami itu bukan ujungnya ya.
Ujungnya dia mim, hanya didofakan pada yang mutakallim. Contoh lain Allah berfirman, wala tattabi'i al-hawa, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Lihat di situ al-hawa. Maf'ulun bi seharusnya fathah, tapi fathahnya tidak nampak. Fakullun, maka setiap dari kata al-fatah wa gulami wal hawa ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana min zuhuriha at-ta'adzuru fil fatah wal hawa wa harakatul munasabati fi gulami. Kata beliau, setiap dari kata fatah, gulami, hawa itu semua isim mufrad mansub. Alamat nasabnya fathah yang disembunyikan. Kenapa bisa sembunyi? Kata beliau, mana min zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya karena ta'adzur, beruzur pada kata al-fatah dan al-hawa, dan harokat penyesuaian pada kata gulami. Makanya sembunyi karena penyesuaian pada kata gulami. Jelas ya? Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Tempat yang kedua. Jadi tempat yang pertama isim mufrad. Tempat yang kedua kata beliau al-maudhi'us tsani jam'ut taksir. Yang nasabnya dengan fathah adalah jamak taksir. Wa qad taqaddama ta'rifuhu aidan. Jamak taksir juga telah berlalu definisinya. Ini sudah berlalu di alamat rafa juga. Iya. Dia apa? Madalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma taghayyuri fi sighati mufradih. Iya. Dia menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Kan namanya jamak taksir itu cocok untuk laki-laki dan perempuan. Disertai perubahan pada bentuk mufradnya. Sudah kita jelaskan ya. Perubahannya ada berapa? Ada 6 perubahan yang kita jelaskan di catatan kakinya itu. Ada perubahan harokat saja, ada perubahan harokat dan penambahan, ada perubahan harokat dan pengurangan, ya kan? Ada 6 bentuk, ada rinciannya di sana. Untuk cek lagi di alamat rafa yang telah berlalu. Kemudian kata beliau, sawaun kana limudzakkarin, sama saja apakah jamak taksirnya itu untuk laki-laki. Contoh, hafidtu abiyatan minasyi'ri. Saya menghafal abiyat. Abiyat. Lihat abiyat, abiyat itu jamak dari baitun. Jamak taksir tapi. Kenapa jamak taksir padahal ujungnya alif dan ta? Apa antum jawab? Sudah berlalu ini karena tanya asli. Kan kalau jamak muannas dia tanya tambahan alif dan tanya tambahan. Kalau abiyatan kan jamak dari apa tadi saya bilang? Baitun. Ada tanya? Ada tanya. Ketika di jamak abiyatan, abiyat. Jangan dibilang jamak muannas karena alif dan ta. Dilihat dulu mufradnya ini kira-kira asli ini tanya atau bukan? Kalau asli berarti jamak taksir. Paham ya? Saya menghafal beberapa bait. Bait di sini bukan rumah ya. Bait bahasa Indonesia bait syair. Saya menghafal beberapa bait dari syair. Bait itu bisa bermakna rumah, bisa bermakna syair, bait syair. Contoh lain, tadi lihat abiyatan, jamak taksir nasab, alamat nasabnya fathah. Contoh lain Allah berfirman, watarul jibala, dan engkau melihat jibal, gunung-gunung. Jibal itu jamak taksir dari jabalun. Kalau jabal satu gunung, kalau jibal banyak gunung. Paham ya? Dia nasab juga, alamat nasabnya fathah. Ini contoh untuk laki-laki. Abiyat itu laki-laki, jibal juga dihukumi laki-laki. Contoh untuk perempuan, aulimuan nasin, atau jamak taksirnya untuk perempuan. Misalnya kata beliau, rogobtu al-hunuda fi fi'lil khair. Saya targhib, mendorong, menyemangati Hindun, para Hindun, wanita yang bernama Hindun dalam melakukan kebaikan.
Lihat di situ al-hunuda. Jama dari apa? Hindun. Jama taksir dari Hindun. Ya kan? Dia nasab di situ, alamat nasabnya fathah. Contoh lain Allah berfirman, wa qaulihi ta'ala fa'anbatna bihi hadaiqa. Maka kata Allah, kami tumbuhkan dengannya, dengan hujan, air hujan. Hadaiqa. Apa? Kebun-kebun, maksudnya pohon-pohon yang ada di kebun. Paham ya? Fa'ambatna bihi hadaiqa. Nah, lihat di situ hadaiqa. Hadaiqa jama dari hadiqah. Hadiqah itu satu kebun. Kalau hadaiqa itu banyak kebun. Jama taksir dia. Sigo mafa'il. Hadaiq, mafa'il. Ya, sama mawadi, masajid. Dia nasab juga, dan alamat nasabnya adalah fathah. Karena dia jama taksir. Kata beliau, fakullun min abiyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiqa jam'u taksirin mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Setiap dari kata abiyatan, jibal, hunud, hadaiq jama taksir. Semuanya jama taksir. Di nasab, alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Nah, nampak semua tadi. Ya kan? Nasabnya nampak, fathahnya nampak. Ada juga yang muqaddar. Kata beliau, wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Kadang juga nasabnya dengan fathah yang tersembunyi. Contoh, allamtu auladi qaulas sidqi. Saya mengajari anak-anakku ucapan yang benar. Lihat ya auladi itu kan auladun. Asalnya auladun. Jama dari apa? Waladun. Jama taksir dari walad anak. Kalau aulad, anak-anak. Kalau disandarkan pada ya mutakallim, anak-anakku. Nah, di sini seharusnya dia nasab, alamat nasabnya fathah, tapi karena dia sandarkan pada ya mutakallim, maka fathahnya tidak dinampakkan karena munasabah. Contoh lain, wa qaulihi ta'ala wa ankihul ayama. Wa ankihu al ayama. Dan nikahilah para ayama. Ayama itu budak ya. Jama dari ima. Jama dari ama. Dan nikahilah al-ayama, budak-budak wanita. Ini angkihu bukan nikahilah ya, nikahkan. Afwan. Beda ingkihu dengan ya nakaha yangkihu dan angkaha yungkihu. Kalau angkaha menikahkan, orang lain yang dinikahkan, kita walinya. Ya, kalau ingkihu yang sulasi, nakaha yang kihu itu kita sendiri yang menikah. Nikahilah para wanita, berarti kita yang menikahi para wanita. Kalau angkihu, nikahkan mereka. Nikahkan mereka dengan orang lain. Jelas ya? Nikahkanlah para budak-budak wanita. Di situ lihat ayama. Kan jama taksir saya bilang tadi dari ama. Tahu ama ya? Kalau laki-laki kan abdun. Iya, abdun, budak, hamba laki-laki. Kalau ama itu budak perempuan atau hamba perempuan. Nah, ama ini bisa dijama ke ima dan bisa lagi dijama ke ayama. Nah, al-muhim dia jama taksir. Dan jama taksir yang ujungnya alif. Iya, ujungnya alif. Simang maksur dia. Nah, dia nasab, alamat nasabnya adalah fathah muqaddar. Kata beliau, setiap fakullun min auladi wal ayama jamu taksirin mansubun. Setiap dari kata auladi, ayama adalah jama taksir mansub.
Kalau auladi tadi dia muqaddaro karena apa? Munasabah. Kalau ayama ta'adzur. Boleh jelaskan sebentar. Sengaja saya ingatkan supaya antum hafal. Kata beliau, wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana min zuhuriha at-ta'adzuru fil ayama wa harakatul munasabati fi auladi. Kata pensyarah, alamat nasabnya adalah fathah yang disembunyikan yang menghalangi dari nampaknya karena ta'adzur pada kata ayama dan harokat penyesuaian pada kata auladi. Jelas ya? Sudah 2 tempat. Berapa tempat tadi yang nasab dan fathah? 3 tempat saja. Jamak isim mufrad, jamak taksir dan fil mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun ini nanti kita jelaskan. Poin yang ketiga ya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan i'rab? Mana tadi yang pertama kita baca? Ada pertanyaan i'rab? Ini kata-katanya berulang ya? Iya. Sudah lebih mudah antum i'rab karena sudah berulang. Apalagi kalau antum murojaah dengar rekaman-rekaman yang sebelumnya, itu sudah berulang kali kita i'rab sebenarnya. Memang begitu kalau membahas satu kitab itu, satu pembahasan berulang dia. Yang tadi yang masalah lebih tadrili At-tafriq itu namanya dia mufassar. Mufassar itu yang ditafsirkan. Mufassar alai. Jadi at-tafriq apa makna tajrid? Ai at-tafriq. Jadi mufassar itu yang ditafsirkan itu kembali kepada yang ditafsirkan padanya. Apa makna tajrid? Itu tafriq. I'rabnya tajrid apa tadi? Tajrid. Jer. Maka dia ikut khafat. Paham? Jelas ya? Kalau rafa ikut rafa, nasab ikut nasab. Dia mirip dengan tawabi. Karena dia menafsirkan yang kata yang sebelumnya. Ai itu kan ai kalimah tafsiriyah, dia huruf penafsir. Penafsir maksudnya penjelas, menjelaskan maknanya. Ada yang lain? Ya? Kenapa? Musanna. Al-ismul dia isim maf'ul. Isim maf'ul, makanya kadang disebut al-ismul musanna. Seandainya masdar mimi tidak bisa dikatakan al-ismul musanna. Ya kan, naat man'ut. Tidak mungkin masdar jadi naat kan? Iya. Sama al-ismul mudzakkar. Itu tadi al-ismu al-musanna. Niabat alif anid dhamma, lihat al-ismu al-musanna. Tidak mungkin naat man'ut kalau dia masdar mimi atau dzarf zaman, dzarf makan. Dilihat dari konteks. Sering saya ulangi waktu belajar shorof, selalu lihat konteksnya. Kalau sama zahirnya, sama harokatnya, sama kosakatanya, maka dilihat konteksnya untuk membedakan. Kalau dia berdiri sendiri sebab khabar, musanna yang tidak ada isi di depan. Satu tadi yang Iya. Tetap isim maf'ul. Jadi apa namanya? Dia walaupun bersendiri isim maf'ul, buktinya bisa dinaatkan. Paham maksudnya? Buktinya bisa dinaatkan.
Jadi artinya isim yang dijadikan dua, bermakna dua. Baik, ada yang lain? Tapi kalau sempat nanti saya tanya-tanya. Sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.